Okay. How finally you ordered this? Very happy. Okay. Very happy. I think especially I think this group of players and staff, they deserve good things. I see you are quite active on Twitter, so what's your perspective after this? I don't know, maybe happiness. I don't know. I will think about. I will think about. No. Geger. Pelatih Malaysia sebut Indonesia mustahil lolos Piala Dunia 2026. Publik Garuda murka. Gelombang optimisme sepak bola Indonesia yang sedang menggelegak jelang babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendadak diguncang pernyataan mengejutkan dari negeri jiran. Seorang pelatih Malaysia dengan lantang menyebut bahwa timnas Indonesia mustahil bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun kini skuad Garuda sedang dalam kondisi terbaik sepanjang sejarah. Ucapan ini langsung menghebohkan publik, menjadi bahan perbincangan hangat, bahkan memantik kemarahan supporter Merah Putih yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk arogansi sekaligus iri hati terhadap kebangkitan Indonesia. Seperti yang diketahui, dalam 2 tahun terakhir, sepak bola Indonesia mengalami transformasi luar biasa. Langkah berani PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan reformasi besar-besaran telah membuahkan hasil. Deretan pemain keturunan dan naturalisasi kelas dunia berhasil ditarik masuk untuk memperkuat timnas Garuda. Nama-nama besar seperti Jairo Riedewald, Pascal Struij, Mitchell Bakker, hingga Joel Piro resmi mengenakan jersey merah putih. Bahkan rumor paling gila, Erling Haaland pun disebut siap memperkuat timnas Indonesia. Ditambah kehadiran pelatih top Eropa, Patrick Kluivert, menjadikan Garuda kini bukan sekadar tim Asia Tenggara, melainkan kekuatan baru yang mulai disegani di Asia. Namun di tengah euforia itu, pelatih asal Malaysia yang tidak disebutkan namanya secara resmi oleh media setempat mengeluarkan komentar pedas. Indonesia memang berkembang. Saya akui itu. Mereka punya pemain bagus. Ada yang bahkan bermain di liga besar Eropa. Tapi untuk lolos ke Piala Dunia, itu hanya mimpi. Kompetisi Asia terlalu berat untuk mereka. Ada Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Australia, dan Iran yang kualitasnya jauh di atas. Indonesia hanya jago di ASEAN, tapi belum terbukti melawan raksasa Asia, ujarnya dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini jelas menyinggung hati masyarakat Indonesia. Apalagi, selama ini rivalitas Indonesia-Malaysia di lapangan hijau memang sudah sangat panas. Setiap kali kedua negara bertemu, atmosfer laga selalu memanas, bahkan lebih panas dibandingkan laga melawan negara Asia lainnya. Maka tidak heran, ucapan sinis dari pelatih Malaysia ini langsung dianggap sebagai bentuk siwar alias perang urat saraf yang sudah menjadi tradisi negeri jiran untuk melemahkan mental Garuda. Namun kali ini, ucapan itu justru berbalik menjadi bumerang. Media Indonesia ramai-ramai mengkritik pandangan tersebut sebagai analisis yang dangkal dan penuh rasa iri. Bagaimana tidak? Jika dibandingkan dari segi prestasi terkini, jelas Indonesia jauh lebih unggul. Garuda sukses melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang bahkan belum pernah dirasakan Malaysia. Sementara itu, Harimau Malaya masih terseok-seok di level Asia Tenggara dan bahkan kalah telak saat menjalani laga uji coba melawan tim asal Afrika beberapa waktu lalu. Publik Indonesia pun tak tinggal diam. Di media sosial, ribuan komentar netizen langsung menyerbu pernyataan pelatih Malaysia tersebut. Banyak yang menyebut bahwa Malaysia sudah ketinggalan jauh dari Garuda. Ngaca dulu, Malaysia aja kalah sama Cape Verde 0-3. Masih berani ngomongin Indonesia? Tulis seorang netizen di Twitter. Komentar lainnya lebih satir. Fokus dulu biar bisa lolos ke round 3, baru ngomongin Piala Dunia. Jangan iri sama Indonesia. Ribuan komentar bernada sindiran pun terus bermunculan, menjadikan isu ini trending di berbagai platform digital. Tak hanya netizen, sejumlah pengamat sepak bola nasional juga ikut buka suara. Menurut mereka, ucapan pelatih Malaysia itu hanya mencerminkan rasa frustasi. Pasalnya, Malaysia kini terjebak dalam stagnasi prestasi. Bahkan ketika Indonesia mulai menjadi sorotan media dunia, Malaysia justru makin tenggelam.
Komentar itu bentuk denial. Indonesia memang masih harus berjuang keras, tapi peluang kita lolos ke Piala Dunia kini realistis. Fakta berbicara, Garuda ada di round 4, sementara Malaysia tidak, ujar salah satu analis sepak bola Asia. Erick Thohir yang kini menjabat sebagai sosok paling berpengaruh dalam sepak bola Indonesia juga merespon sindiran itu dengan tenang namun tegas. Menurutnya, fokus utama PSSI bukanlah pada komentar sinis, melainkan membangun tim yang solid. Saya tidak ingin energi bangsa ini terbuang untuk membalas komentar yang tidak bermanfaat. Kita buktikan di lapangan. Indonesia sudah di jalur yang benar. Kita punya pemain, kita punya supporter, dan kita punya mimpi. Jangan biarkan siapapun merendahkan kita, ucap Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, juga menambahkan bahwa ucapan meremehkan seperti itu justru menjadi motivasi tambahan bagi skuadnya. Saya terbiasa dengan komentar seperti itu di Eropa. Justru itu bagus, karena bisa memacu pemain untuk membuktikan diri. Kami tahu tantangan di Asia sangat berat, tapi Indonesia punya peluang, dan kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan, tegas Kluivert dengan penuh keyakinan. Sejarah rivalitas Indonesia-Malaysia memang selalu penuh drama. Tidak jarang, sebelum pertandingan besar, Malaysia melontarkan komentar-komentar pedas untuk menurunkan mental Garuda. Namun faktanya, strategi psiwar ini seringkali gagal. Justru skuad Garuda semakin termotivasi untuk membungkam omongan tersebut di lapangan. Contohnya, saat timnas Indonesia U23 dihina sebelum menghadapi Korea Selatan di Piala Asia U23, Garuda Muda justru berhasil mencetak sejarah dengan menyingkirkan tim raksasa Asia itu. Kini, kondisi serupa bisa terjadi lagi. Komentar sinis pelatih Malaysia bisa menjadi pelecut semangat skuad Garuda di babak round 4. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal. Lawan-lawan yang dihadapi adalah raksasa Asia. Namun optimisme publik Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Stadion Gelora Bung Karno yang selalu penuh sesak, supporter yang tak kenal lelah memberikan dukungan, serta deretan pemain berbakat yang kini memperkuat Garuda menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Komentar sinis mungkin hanya ucapan, namun di lapangan, hanya kerja keras dan kualitas yang bisa bicara. Indonesia kini berada dalam momentum sejarah. Saat seluruh dunia mulai melirik kebangkitan sepak bola Garuda, Malaysia boleh meremehkan. Tapi bagi rakyat Indonesia, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukan sekadar angan-angan kosong. Ini adalah perjalanan panjang yang sedang ditempuh dengan penuh keyakinan. Dan ketika saat itu tiba, ketika Garuda benar-benar berhasil menembus Piala Dunia, ucapan pelatih Malaysia akan menjadi catatan sejarah yang memalukan. Sebuah bukti bahwa meremehkan tetangga justru berakhir dengan rasa malu yang mendalam.